Halo sahabat Ruang Novel. Kali ini kita akan melanjutkan cerita novel Dogua berjudul Wudong Qiankun. Jika ada kritikan atau saran novel yang ingin diceritakan, tulis di kolom komentar, dan kita akan membahas di waktu lainnya. Sebelum kita lanjut, jangan lupa siapkan cemilan dan minuman kalian, agar bisa lebih nyaman mendengarkan cerita Ruang Novel. Let's go! Part 351. Satu pukulan. 10 putaran. Ketika kata-kata Lindong ini terdengar, seluruh tempat meletus dengan gempar. Generasi muda klan memandang yang pertama seolah-olah dia orang gila. Dalam Lin Clan, bakat Lin Qing dan Lin Mu adalah yang kedua setelah Lin Langtian. Selain itu, mereka berdua adalah saudara kembar, sehingga koordinasi mereka tidak ada bandingannya. Bahkan seorang praktisi manifestasi awal akan merasa sulit untuk mengalahkan kekuatan gabungan mereka, namun, Lindong benar-benar berani mengatakan bahwa dia akan mengalahkan mereka dalam 10 ronde. Dari apa yang mereka lihat, ini tidak bisa lagi digambarkan sebagai arogan, tetapi ketidaktahuan dan mengundang penghinaan untuk diri sendiri. Sementara generasi muda klan mencibir dan mengejek, banyak alis hitam Lin Ke'er yang ada di antara mereka sedikit dirajut bersama sementara murid-muridnya dengan tegas menatap sosok Lindong. Meskipun dia agak terkejut bahwa Lindong mampu mengalahkan Wang Yan sebelumnya di tablet kuno Great Wastelands, sejujurnya, meskipun Wang Yan terkenal sebagai seorang jenius, dia agak kurang dibandingkan Lin Qing dan Lin Mu. Berbicara kata-kata gila seperti itu di tempat seperti itu benar-benar tidak cocok sama sekali. Ke'er, apakah ini Lindong yang kamu bicarakan yang telah mengalahkan Wang Yan dari klan Wang? Dia belum menunjukkan keahliannya tetapi kesombongannya memang tidak lebih lemah dari Wang Yan. Sementara Lin Ke'er mengerutkan kening, tawa seorang wanita terdengar di sisinya. Dia tanpa sadar memiringkan kepalanya, hanya untuk melihat beberapa wanita cantik berkerumun di belakangnya. Wanita-wanita ini sangat tampan dan memiliki banyak pelamar di antara putra-putra klan. Setelah melihat mereka semua di satu tempat, putra klan di sekitarnya juga buru-buru berkerumun. Hehe, adik perempuan Lin Sui benar, Lindong ini tidak memiliki banyak keterampilan namun dia berbicara tentang hal-hal yang agak besar. Mari kita lihat apakah dia masih memiliki wajah untuk mengeluarkan omong kosong seperti itu ketika dia kalah di tangan kakak laki-laki Lin Qing dan Lin Mu. Salah satu putra klan berbicara dengan cara menjilat kepada wanita muda cantik yang telah berbicara dengan Lin Ke'er, sementara yang lain dengan cepat setuju dan tertawa. Sangat jarang saat ini untuk melihat seseorang yang berani menjadi begitu sombong di depan kakak Lin Langtian, wanita muda cantik yang dikenal sebagai Lin Sui tersenyum manis. Segera setelah itu, dia menatap Lin Ke'er dan melanjutkan, Ke'er. Menurutmu Lindong benar-benar memiliki kualifikasi untuk menantang kakak Lin Langtian? Kamu bisa menonton dan melihat sendiri. Lin Ke'er menjawab dengan acuh tak acuh. Hehe, aku jarang melihatmu menyebut anggota keluarga cabang dari waktu ke waktu, mungkinkah kamu menyukai Lindong ini? Lin Sui bergerak maju, agak senang dengan dirinya sendiri saat dia terkekeh. Namun, sepertinya Lindong akan mempermalukan dirinya sendiri hari ini. Alis hitam Lin Ke'er yang banyak dirajut menjadi satu, tapi dia tidak bisa diganggu oleh wanita muda yang begitu tergila-gila dengan Lin Langtian sehingga tidak ada obat yang bisa menyelamatkannya. Sepertinya di dalam hatinya, semua pria selain Lin Langtian adalah keberadaan seperti sampah. Namun, ejekan serupa agak umum di arena pertempuran saat ini. Bagaimanapun, mereka benar-benar tidak dapat menerima tindakan Lindong. Bocah bodoh dan sombong. Kamu benar-benar berani membuat pernyataan seperti itu. Mari kita lihat bagaimana kamu mendapatkan kembali wajahmu ketika kamu kalah. Di stan tempat duduk emas, mata sesepuh berambut abu-abu menjadi dingin saat dia mencibir. Di satu sisi, Lin Langtian dengan apatis menatap Lindong. Bahkan seorang praktisi tahap manifestasi awal akan merasa sulit untuk memenangkan kekuatan gabungan dari saudara Lin Qing dan Lin Mu, ditambah lagi, aura Lindong hanya pada setengah langkah menuju manifestasi, namun dia benar-benar berani membuat pernyataan yang begitu berani. Seseorang benar-benar tidak tahu apakah dia memiliki kartu truf atau dia sedang mencari kematian. Karena Lindong memiliki semangat heroik, Lin Qing dan Lin Mu, kalian berdua harus menemaninya.
Penatua jubah hitam yang tampaknya memiliki status yang agak tinggi melambaikan tangannya pada saat ini dan memerintahkan dengan nada acuh tak acuh. Ya. Setelah mendengar kata-kata tetua jubah hitam, Lin King dan Lin Mu dengan dingin berteriak saat mereka bergerak dan dengan rapi terbang ke arena tertinggi. Tatapan sedingin es mereka terkunci pada Lindong. Sikap yang terakhir ditunjukkan jelas menyebabkan mereka menjadi sangat marah. Duo ini tidak membuang waktu, begitu mereka muncul, mereka dengan keras menginjak tanah saat 2,5 langkah menuju aura manifestasi meledak dalam sekejap. Gelombang Yuan Power yang kuat berdesir di arena, memancarkan gelombang tekanan yang kuat dan menarik beberapa teriakan alarm. Lindong kan? Saya benar-benar ingin melihat hari ini kualifikasi seperti apa yang Anda miliki untuk berani memaksa kami berdua keluar dari arena dalam 10 ronde. Kekuatan Yuan yang kuat bergelombang di sekitar Lin King saat dia menatap dan Lindong dan mencibir. Aku benar-benar berharap kamu bukan hanya bantal bersulam, kalau tidak, ini akan terlalu membosankan. Lin Mu juga berbicara dengan sikap acuh tak acuh. Status mereka di klan tidak biasa, bahkan jika mereka tidak bisa dibandingkan dengan Lin Langtian, mereka masih di antara 3 besar. Setelah bertemu dengan anggota keluarga cabang seperti Lindong yang berani berbicara kepada mereka sedemikian rupa, bagaimana mungkin tidak ada kemarahan di hati mereka? Bisakah kita mulai? Namun, Lindong tampaknya mengabaikan kemarahan duo itu saat dia perlahan mengulurkan tangannya. Suaranya tenang, tidak sedikit pun terpengaruh oleh aura kuat dan kuat duo itu. Bang! Nada datar Lindong tidak diragukan lagi mirip dengan percikan yang benar-benar memicu kemarahan di hati duo Lin King. Mata duo itu segera menjadi sedingin es saat tubuh mereka menyerbu ke depan. Kekuatan Yuan yang kuat dengan cepat mengembun di tengah telapak tangan mereka, menyebabkan suara ledakan sonik rendah saat mereka dengan kejam menargetkan titik-titik vital Lindong pada sudut yang licik. Duo ini menunjukkan koordinasi yang menakjubkan. Mereka menyerang seolah-olah mereka satu, menyebabkan sulit untuk dipertahankan. Namun, dalam menghadapi serangan duo yang sangat terkoordinasi dengan baik, ekspresi Lindong tidak terganggu sama sekali. Tubuhnya tidak bergerak, stabil seperti batu, sementara telapak tangannya membalik, dengan paksa dan sepenuhnya menghentikan pukulan yang masuk setengah meter dari tubuhnya. Pak pak pak! Di arena, tubuh Lindong bahkan tidak gemetar ketika dia menangkap serangan duo itu, dan hanya suara tinju yang teredam dan pukulan telapak tangan yang terdengar dengan cepat. Saat mereka menyaksikan pertukaran di arena, ekspresi beberapa penonton yang lebih cerdas segera menjadi agak serius. Semua orang tahu bahwa Lindong dengan mudah menangani serangan gabungan duo Lin King. Telapak tangannya seolah telah menjadi dinding besi, menyebabkan serangan duo Lin King tidak dapat mencapai tubuhnya. Dari langkah ini saja, mereka bisa tahu bahwa Lindong memang memiliki beberapa kemampuan untuk mendukung kata-katanya yang liar. Namun, ini masih belum cukup untuk mengalahkan duo Lin King dalam 10 ronde. Setiap tatapan di arena pertempuran besar berkumpul di tempat ini. Mereka menahan napas saat mereka diam-diam menyaksikan serangan cepat dan keras yang memusingkan, sementara mereka terus menghitung jumlah putaran dalam pikiran mereka. Di bilik tempat duduk terpencil, Lin Zentian dan yang lainnya sangat tegang saat mereka menatap arena tertinggi, wajah mereka sedikit terkejut bahwa Lindong sebenarnya bisa setenang Gunung Tai dalam menghadapi kekuatan gabungan dari keduanya. Setengah langkah menuju manifestasi Lin King dan Lin Ken, yang cukup untuk melawan praktisi tahap manifestasi awal. Namun, sedikit kecemasan terlihat di mata mereka. Meskipun itu adalah jalan buntu di arena, 10 putaran akan cepat habis. Lindong ini memang memiliki beberapa kemampuan. Pertarungan sengit di arena juga menyebabkan anggota klan utama agak terkejut. Mereka awalnya berpikir bahwa Lindong akan cepat hancur, tetapi pemandangan di depan mata mereka membuat mereka mengerti bahwa kekuatan Lindong memang cukup untuk menyaingi duo Lin King dan Lin Mu. Ketika Lin KR melihat ini, dia juga diam-diam menghela nafas lega, diam-diam sedikit heran dengan kemajuan Lindong. Di tablet kuno Great Wastelands, kekuatan Lindong hanya pada tahap awal penciptaan Ki, untuk berpikir bahwa dia sudah sekuat ini setelah 1 tahun yang singkat. Ini sudah ronde ke-8, namun orang itu masih bertahan seperti kura-kura. Ketika ronde ke-10 tiba,
klaim liarnya secara alami akan runtuh. Kesamping, Lin Sui mencibir dan berkata. Dia tampaknya tidak mau melihat Lindong menunjukkan kesan apapun. Meskipun dia sekarang tidak punya pilihan selain mengakui bahwa Lindong yang tidak menunjukkan tanda-tanda dikalahkan bahkan dalam situasi 2 lawan 1, adalah salah satu eksistensi puncak di klan. Di area tempat duduk emas, para tetua yang menyaksikan pertukaran itu sedikit terdiam untuk sementara waktu, terutama para tetua berambut abu-abu dan berjubah hitam, yang ekspresinya sedikit jelek. Mereka secara alami dapat mengatakan bahwa sampai sekarang, Lindong tidak pernah benar-benar menyerang. Di sisi lain, serangan kekuatan penuh duo Lin King tidak berhasil menembus radius setengah meter di sekitar tubuh Lindong. Perbedaan antara pihak bisa dianggap telah benar-benar terungkap pada saat ini. Tangan Lin Langtian yang awalnya bergesekan di atas meja sudah benar-benar berhenti pada saat ini. Dia menatap arena dan akhirnya membuka mulutnya ketika suara yang mirip dengan sumur tua tanpa riak terdengar, sedikit mampu, bagaimanapun, ini sudah ronde ke-9. Bang! Gelombang Yuan Power yang kuat tiba-tiba menyebar di arena. Tatapan yang tak terhitung jumlahnya menyaksikan, hanya untuk melihat bahwa Lin King dan Lin Mu benar-benar tersentak mundur beberapa langkah. Sebaliknya, dari awal hingga akhir, sosok itu tidak bergerak bahkan setengah langkah ke belakang. Sudah jelas siapa yang lebih kuat dan siapa yang lebih lemah, tetapi pada saat ini, 9 putaran telah berlalu. Lindong, kamu memang sangat kuat, namun, aku khawatir sudah waktunya bagimu untuk membayar harga kesombonganmu. Ekspresi Lin King saat ini agak jelek, tetapi segera setelah itu, dia menarik napas dalam-dalam saat dia menyatakan dengan dingin. Dia mengakui kekuatan Lindong, tetapi mereka masih tidak percaya bahwa Lindong akan mampu menyapu bersih mereka dari arena dalam 1 putaran. Kamu telah melebih-lebihkan dirimu sendiri. Namun, Lindong perlahan menggelengkan kepalanya pada suara dingin Lin King. Dia menatap keduanya, tubuhnya sedikit berputar dan akhirnya mengambil inisiatif untuk pertama kalinya dan melangkah maju. Alasan kenapa aku akan bergerak di ronde ke-10 adalah karena aku tidak punya dendam denganmu. Saya sudah memberikan wajah yang cukup, selanjutnya, saatnya untuk melihat kemampuan Anda. Ledakan. Begitu dia melangkah maju, arena berbentuk kerucut yang sangat besar itu tampak menggigil saat tekanan yang menyesakkan tiba-tiba terbentang dari tubuh Lindong seperti badai. Mundur. Ketika mereka merasakan tekanan yang menyesakkan, Lin King dan Lin Mu tiba-tiba berkontraksi. Tubuh mereka dengan marah mundur sementara kekuatan Yuan di tubuh mereka didesak keluar tanpa syarat. Telapak tangan iblis penghancur langit. Kuat tanpa tandingan Yuan Power tiba-tiba meledak dari tubuh duo Lin King. Segera setelah itu langsung mengembun menjadi tablet iblis raksasa di atas kepala keduanya. Tablet iblis melayang di langit, memancarkan tekanan yang menakjubkan. Orang dapat mengatakan bahwa duo Lin King telah menggunakan semua yang mereka miliki. Gelombang Yuan Power ini cukup untuk melawan praktisi tahap manifestasi awal. Membunuh. Raungan rendah terdengar dari mulut duo Lin King saat tablet iblis raksasa langsung turun, membawa serta kekuatan penghancur yang sangat ganas saat dengan kejam menghantam Lindong di bawah pengawasan tatapan gugup yang tak terhitung jumlahnya. Desir-desir-desir. Menanggapi serangan terakhir duo Lin King, sosok Lindong tiba-tiba menjadi tidak jelas seperti kabut. Tubuhnya melangkah di udara seperti gumpalan asap hijau, dan setelah setiap langkah yang dia ambil, bayangan akan muncul di belakangnya. Dalam sekejap mata, 9 bayangan muncul di langit. 9 bayangan ungu penghancur. Ketika bayangan ke-9 muncul, aura yang dipancarkan dari tubuh Lindong tiba-tiba mencapai tingkat yang menakutkan. Pada saat yang sama, matahari terik yang gemilang melayang dari tubuh Lindong. Segera, badai energi murni terbentuk di sekitar Lindong. Ledakan. Ketika matahari yang terik muncul, tinju terbang keluar, dengan kokoh menabrak tablet iblis di bawah tatapan menonton yang tak terhitung jumlahnya. Seketika, badai Yuan Power yang mengejutkan membentang di langit dengan kecepatan yang menakutkan. Merusak. Badai memenuhi langit saat teriakan sedingin es tiba-tiba bergema. Bang! Saat teriakan itu memudar, retakan langsung menyebar di tablet iblis raksasa. Pada akhirnya,
Tablet iblis yang terkondensasi dari kekuatan penuh Duo Lin King langsung meledak di bawah tatapan terkejut yang tak terhitung jumlahnya. Celepuk! Di langit, kulit duo itu langsung berubah menjadi putih pucat saat mereka dengan liar memuntahkan seteguk darah segar. Tubuh mereka ditembakkan seperti peluru artileri, memotong tanda panjang 1 kilometer di arena. Saat mereka menatap dua tanda yang tidak sedap dipandang di arena yang sunyi meledak menjadi gempar. Part 352. Dua kata untukmu. Mengalahkan. Di bawah pengawasan tatapan yang tak terhitung jumlahnya, di babak final, Lin King dan Lin Mu, dua jenius yang kedua setelah Lin Langtian di Lin Clan, benar-benar dikalahkan di tangan Lin Dong. Dalam sekejap, kejutan hebat naik ke wajah semua orang sedikit demi sedikit. Mereka menatap dua bekas luka dalam yang tidak sedap dipandang di arena yang sangat besar. Keheranan di hati mereka tidak diragukan lagi meningkat hingga batasnya. Tidak ada yang mengharapkan hasil seperti ini. Semua orang percaya bahwa Lin Dong telah mengucapkan kata-kata arogan sebelumnya. Namun, pada saat ini, ejekan orang-orang yang awalnya memiliki mulut penuh ejekan dan bersiap untuk menonton pertunjukan yang bagus, perlahan membeku. Mereka tampak agak lucu dan menggelikan seperti badut. Keheningan yang mematikan menyelimuti arena pertempuran yang sangat besar. Pada akhirnya, itu dihancurkan oleh tepuk tangan yang menghancurkan langit yang tiba-tiba meletus. Tatapan yang sekali lagi melihat ke arah sosok muda itu tidak lagi memiliki jejak ejekan, dan sebaliknya, hanya penghormatan kepada yang kuat. Selama tahun-tahun ini, sebagian besar anggota klan utama yang menikmati kemuliaan tanpa batas selama pertemuan klan Lin, sementara keluarga cabang hanya dapat direduksi menjadi bagian dari latar belakang. Namun, hari ini, mereka melihat untuk pertama kalinya seorang peserta keluarga cabang menunjukkan sisi yang begitu kuat. Selain itu, tidak ada kekurangan orang yang benar-benar cerdas di tempat ini. Dalam pertempuran 10 ronde sebelumnya, mereka dengan jelas memahami bahwa Lin Dong tidak bertindak dalam 9 ronde pertama dan sepenuhnya bertahan, memungkinkan Lin King dan Lin Mu untuk menyerang. Satu-satunya saat Lin Dong benar-benar menunjukkan tangannya adalah pada langkah terakhir itu. Banyak orang percaya bahwa jika Lin Dong telah menggunakan gerakan itu di awal, Lin King dan Lin Mu bahkan tidak akan punya waktu untuk berdiri dengan mantap di arena sebelum mereka akan dikalahkan secara menyedihkan. Lin Dong telah bertahan selama 9 ronde dan hanya bergerak di ronde terakhir. Dari sudut pandang tertentu, ini memang memberikan wajah yang cukup untuk kemampuan duo Lin King. Dengan cara ini, bahkan jika mereka berdua kalah pada akhirnya, mereka tidak akan malu, dan dengan demikian menunjukkan pertimbangan untuk wajah klan utama. Lagi pula, mengingat kemampuan para tetua klan, mereka seharusnya bisa membedakan ini. Pada pemikiran ini, beberapa orang diam-diam agak terkejut. Lin Dong telah menunjukkan sisi yang paling mendominasi ketika dia muncul, menyebabkan beberapa orang tidak bisa tidak menganggapnya sebagai pria yang kurang ajar. Namun, tindakan baik ini menyebabkan beberapa dari mereka merasa sedikit kagum di hati mereka. Dong Er telah menang? Lin Sentian dan geng juga agak heran saat mereka menatap arena, dan benar-benar linglung untuk sementara waktu. Mereka tahu betul kekuatan Lin King dan Lin Mu di Lin Clan, namun, dua praktisi manifestasi setengah langkah, yang gabungan kekuatannya bisa menyaingi praktisi tahap manifestasi awal, telah menderita kekalahan telak di tangan Lin Dong. Tingkat menakutkan seperti apa yang telah dicapai oleh kekuatan Lin Dong? Haha, selamat saudara Lin Sentian. Keluarga cabang kota yang benar-benar mengangkat alis dan mengeluarkan sedikit semangat kali ini. Sementara Lin Sentian, Lin Xiao dan yang lainnya terkejut karena kekuatan Lin Dong, tawa ucapan selamat tiba-tiba terdengar dari sekeliling. Lin Sentian melihat dan menemukan berbagai kepala keluarga cabang di sekitarnya berkerumun, wajah mereka penuh senyum. Senyum mengejek yang awalnya mereka kenakan sekarang memiliki rasa sanjungan. Yang terkuat dari keluarga cabang ini adalah tahap penciptaan formulir atau penciptaan Qi, sedangkan yang terlemah adalah tahap Yuan dan tingkat lanjut. Meskipun keluarga Lin Kota yang tidak jauh berbeda dari mereka, seorang abnormal seperti Lin Dong telah muncul, segera meningkatkan status mereka. Ketika bahkan dua manifestasi Lin King setengah langkah telah kalah di tangan Lin Dong, seberapa kuat dia?
Bagaimana mungkin keluarga cabang ini yang bahkan tidak memiliki praktisi tahap penciptaan Qi mungkin berani untuk tidak menunjukkan sopan santun di depan Lin Zentian dan yang lainnya? Menanggapi orang-orang pragmatis ini, Lin Zentian mencibir di dalam hatinya, namun dia masih tersenyum di luar saat dia menangkupkan kedua tangannya dan mengobrol dengan mereka. Dia menatap wajah-wajah menjilat di sekitarnya, dan tiba-tiba merasa hidungnya sedikit tersumbat. Di setiap pertemuan klan, yang dia terima hanyalah ironi yang dingin dan sindiran yang menyengat. Hari ini adalah pertama kalinya dalam lebih dari 10 tahun hal seperti itu terjadi. Di satu sisi, Lin Xiao dengan lembut menepuk bahu Lin Zentian. Dia juga tahu persis bertahun-tahun lelaki tua itu telah menunggu hari ini. Sementara tempat itu gempar, anggota klan utama diam. Adegan ini juga merupakan kejutan besar bagi mereka. Bahkan kekuatan gabungan Lin Qing dan Lin Mu bukanlah tandingan Lindong. Sepertinya di klan Lin ini, hanya Lin Langtian yang mampu meredam semangat Lindong. Dia memang memiliki sedikit keterampilan. Pada saat ini, bahkan Lin Sui hanya bisa bergumam dengan marah. Dia memandang Lin Ke'er, dan bertentangan dengan harapannya, yang terakhir tampak agak senang, menyebabkan Lin Sui langsung berkomentar, apa yang membuat mereka bahagia, semakin mereka merayakan, semakin sengsara dia akan berakhir ketika Lin Langtian dipaksa untuk bertindak. Urusi urusanmu sendiri dan berhentilah mengoceh di telingaku. Wajah cantik Lin Ke'er sedikit gelap, tampaknya agak tidak tahan dengan Lin Sui saat dia memarahi yang terakhir. Setelah ditegur oleh Lin Ke'er, ekspresi Lin Sui berubah sedikit jelek. Namun, karena status tinggi Lin Ke'er di klan, Lin Sui hanya bisa mendengus dan menoleh. Setelah melihat Lin Sui akhirnya menutup mulutnya, Lin Ke'er diam-diam menghela nafas lega. Segera setelah itu, dia mengangkat kepalanya dan melihat ke arah sosok yang sekarang menarik perhatian semua orang, tangannya yang putih pucat sedikit mengepal saat dia bergumam dalam hatinya, haruskah kamu benar-benar memaksa Lin Langtian untuk bertindak? Dia sangat jelas mengerti bahwa meskipun Lindong telah mengalahkan Lin Qing dan Lin Mu, dan menunjukkan kekuatan yang menakjubkan, ini tidak berarti bahwa dia memiliki kekuatan untuk melawan Lin Langtian. Bakat dan kekuatan tersembunyi yang terakhir benar-benar terlalu menakutkan. Jika dia benar-benar bergerak hari ini, Lindong akan menghadapi konsekuensi yang mengkhawatirkan. Di arena tertinggi dalam arena pertempuran yang megah dan besar, Lindong berdiri tegak lurus seperti tombak, memungkinkan tatapan berapi-api yang tak terhitung jumlahnya berkumpul di tubuhnya sementara ekspresinya tetap tenang. Dia melirik Lin Qing dan Lin Mu yang kalah sebelum perlahan memutar kepalanya dan melihat ke arah area tempat duduk emas, dengan kuat mengunci sosok yang tidak bergerak sejak awal hingga akhir. Sekarang, apakah kualifikasi saya cukup? Suara datar Lindong terdengar di langit, bergema di telinga semua orang. Segera, napas semua orang dengan mantap mulai melemah. Lindong memang masih berniat menantang Lin Langtian. Namun, tidak ada yang mengejek kata-kata Lindong kali ini. Setelah pertempuran 10 ronde yang luar biasa dari sebelumnya, tidak ada yang berani menghina pemuda keluarga cabang ini. Di bilik tempat duduk emas, ekspresi sesepuh berambut abu-abu itu agak gelap. Dia tidak pernah membayangkan bahwa Lindong benar-benar akan benar-benar dapat memperoleh kemenangan atas Lin Qing dan Lin Mu dalam 10 ronde. Hehe, benar-benar anak muda yang heroik. Fakta bahwa benih yang luar biasa seperti itu dapat lahir dari keluarga cabang benar-benar merupakan keberuntungan Lin klan saya. Penatua jubah ungu dengan ringan bertepuk tangan dengan pujian di matanya. Memperlakukan klan dengan arogan di depan begitu banyak orang tidak bisa dianggap luar biasa. Paling-paling dia adalah duri yang mencuat. Tetua jubah hitam berkomentar dengan sikap acuh tak acuh. Keluarga cabang tidak memiliki sumber daya yang melimpah untuk mendukung mereka, namun dia mampu mencapai langkah ini. Ini menunjukkan bahwa bakatnya tidak lebih buruk dari jenius manapun di klan kami. Jika ini tidak dapat dianggap luar biasa, siapa yang layak untuk dikatakan? Penatua jubah ungu tersenyum dan menjawab. Apakah kamu benar-benar ingin dia menantang Lin Langtian di sini? Status apa yang dia miliki dan status apa yang dimiliki Lin Langtian? Tidak peduli menang atau kalah, itu hanya akan menguntungkan bocah ini pada akhirnya. Alis tetua jubah hitam itu berkerut saat dia berbicara.
Kami sudah setuju sebelumnya di depan begitu banyak orang, bagaimana mungkin kami bisa menarik kembali kata-kata kami? Penatua jubah ungu bertanya dengan sikap acuh tak acuh. Di dalam klan utama, ada juga berbagai faksi yang saling bertarung dan dia bukan dari faksi Lin Langtian. Oleh karena itu, dia secara alami tidak bermaksud untuk melindungi Lin Langtian menggunakan segala cara yang mungkin. Di matanya, tidak peduli keluarga klan atau cabang, selama benih yang luar biasa muncul, itu layak untuk dipromosikan. Darah baru adalah yang paling penting bagi klan besar untuk terus berkembang. Lin Hao, segera pergi untuk menemukan anggota keluarga cabang Kota Yan dan mengatur kursi yang bagus untuk mereka. Penatua jubah ungu menoleh dan menginstruksikan seorang penatua di sampingnya. Roger. Setelah mendengar kata-kata ini, sesepuh segera merespon sebelum mundur. Kamu. Ketika dia melihat ini, mata tetua jubah hitam itu langsung menjadi dingin. Dari kelihatannya, yang pertama jelas berencana untuk memenangkan dukungan Lindong. Tidak perlu bertarung. Namun, ketika keduanya berusaha untuk menentang satu sama lain, sebuah suara lembut tiba-tiba terdengar. Segera, area tempat duduk emas menjadi lebih tenang karena beberapa tatapan beralih ke arah suara sebelum berhenti pada sosok muda. Itu Lin Langtian. Karena seseorang tidak tahu luasnya langit dan bumi, aku akan membuat pengecualian kali ini. Di bawah pengawasan mata yang tak terhitung jumlahnya, Lin Langtian perlahan berdiri dari bilik tempat duduk emas. Lin Langtian sudah bangun. Apakah dia akhirnya akan berakting? Ini adalah pertempuran sejati antara raksasa. Aku benar-benar ingin melihat dengan tepat siapa putra surga sejati klan Lin. Karena keberadaan yang paling disadari semua orang, setiap gerakan Lin Langtian akan menimbulkan gelombang. Sekarang setelah dia berdiri, suara-suara bersemangat yang tak terhitung jumlahnya meletus di arena pertempuran yang sangat besar. Kakak Lin Langtian akhirnya akan bertindak. Anggota klan utama memasang wajah penuh kegembiraan. Dalam hati mereka, Lin Langtian adalah dewa perang yang tak terkalahkan. Mereka percaya bahwa tidak peduli seberapa hitam kuda hitam Lindong ini, dia akan menjadi redup dan tidak dapat bersinar di tangan Lin Langtian. Lindong itu pasti akan menyesal sebentar lagi. Mata Lin Sui praktis terpaku pada sosok yang gemerlap itu. Segera setelah itu, dia sedikit senang dengan dirinya sendiri saat dia melirik Lin Keer yang mengerutkan kening. Saat seluruh arena terfokus padanya, sosok Lin Langtian bergerak. Ketika dia muncul lagi, dia sudah berada di langit di atas arena. Dia melihat ke bawah dari atas pada sosok di bawah saat suaranya yang acuh tak acuh terdengar, Lindong, aku akan memberimu satu kesempatan terakhir sekarang. Berlututlah dan akui kekalahan, kalau tidak, kamu akan jatuh di tempat ini. Di bawah, Lindong mengangkat kepalanya saat senyum sedingin es perlahan terbentuk di wajahnya. Dia mengulurkan jari saat suaranya juga perlahan bergema, menyebabkan banyak orang terperangah. Aku punya dua kata untukmu. Nyah. Part 353. Pertempuran dengan Lin Langtian. Nyah. Arogansi dan dominasi telah digambarkan dengan sempurna oleh kalimat ini. Ada tanda-tanda samar berkedut di wajah beberapa orang di arena pertempuran besar, sementara anggota Lin Clan tampaknya menunjukkan indikasi berantakan. Ini adalah pertama kalinya selama bertahun-tahun mereka pernah melihat seseorang berbicara kepada Lin Langtian sedemikian rupa. Seolah-olah dewa perang yang dihormati di hati mereka tidak layak dihormati di mata Lindong. Kontras seperti itu menghasilkan tampilan yang agak menarik di wajah mereka. Hal yang tidak sopan. Duduk di bilik tempat duduk emas, sudut mulut lelaki tua berambut abu-abu itu berkedut sebelum akhirnya dia meludahkan dengan suara gelap. Untuk Lin Langtian menjadi pemimpin klan berikutnya, ia harus memiliki prestise yang sangat tinggi. Berbagai tindakan Lindong melukai reputasi Lin Langtian, dan ini adalah sesuatu yang tidak bisa dia tahan. Dia hanya berlidah tajam. Namun, dia akan segera mengerti bahwa hanya ada satu jenius luar biasa di Lin Clan, Lin Langtian. Tidak ada orang yang bisa mengalahkan kecemerlangan Lin Langtian, tetua berjubah hitam itu menyeringai acuh tak acuh. Setelah mendengarkan apa yang dikatakan kedua pria itu, tetua berjubah ungu itu tersenyum, menolak berkomentar. Tatapannya tertuju pada sosok di arena. Sejak Lindong muncul, dia telah menunjukkan sisi yang kurang ajar dan arogan.
Ini persis sama dengan jenius muda lainnya selama bertahun-tahun, yang disengaja, sombong dan menganggap diri mereka tak terkalahkan di bawah langit. Namun, untuk beberapa alasan, dia merasa bahwa ini bukan sifat Lindong. Dia mampu mengandalkan sumber daya yang menyedihkan dan pengaruh dari keluarga cabang untuk melampaui jenius Lin Clan, Lin King dan Lin Mu, pada usia seperti itu. Jika Lindong adalah orang bodoh yang hanya mampu menggunakan kekerasan, dia bahkan tidak akan memiliki kesempatan untuk mengalami bahaya yang tak terhitung jumlahnya dan berhasil berdiri di sini sekarang. Karena dia tidak bodoh, dia seharusnya tahu konsekuensi dari menantang Lin Langtian. Tidak ada yang akan membuang hidup mereka tanpa alasan, dan Lindong tidak terkecuali. Namun, dia masih berani melakukan ini. Ini membuktikan bahwa dia memiliki kepercayaan diri dan kartu truf. Saya sebenarnya cukup penasaran. Apakah ada generasi muda yang mampu menggoyahkan posisi Lin Langtian? Tetua berjubah ungu bergumam di dalam hatinya, sambil dengan ringan mengetuk jari-jarinya yang panjang dan berkerut di sepanjang tepi cangkir teh. Tentu saja, dia bukan satu-satunya yang memiliki harapan seperti itu. Sebagian besar penonton di arena menantikan siapa yang akan tertawa terakhir dalam pertempuran para raksasa ini. Lin Zentian dan orang-orangnya diantar oleh seorang penatua untuk duduk lebih dekat ke arena pertempuran. Setelah melihat ini, keluarga cabang lainnya menjadi iri. Namun, tidak ada yang bisa dilakukan karena keberadaan abnormal seperti Lindong tidak akan muncul dengan mudah. Jelas, mereka tidak memiliki nasib baik seperti itu. Duduk di kursi semacam ini, Lin Zentian merasa agak gelisah untuk sementara waktu. Sudah bertahun-tahun sejak dia menerima perawatan seperti itu. Bahkan di masa lalu, statusnya di klan jauh dari mencapai level ini. Mari kita nikmati penampilan Dong Er. Tidak peduli apa yang dia lakukan, kami akan selalu mendukungnya tanpa keberatan. Lin Zentian menghela nafas dengan lembut sambil mengangkat kepalanya dan menatap sosok yang menjadi pusat perhatian semua orang. Meskipun kekuatan mereka tidak signifikan dibandingkan dengan Lindong, tidak peduli apa, ketika seseorang memiliki dukungan tak tergoyahkan dari orang lain di belakangnya, itu akan sangat memuaskan. Bagaimanapun, Lindong sudah melakukan cukup banyak untuk mereka. Anak itu berpikir bahwa dia akan menerima prestis sebesar hanya dengan membuat kakak Lin Langtian marah. Saya khawatir ketika saatnya tiba, dia tidak hanya tidak akan menerima prestis apapun, tetapi dia malah akan menjadi mayat. Ketika saat itu tiba, kamu harus mengumpulkan tubuhnya. Tepat ketika Lin Zentian menyelesaikan kalimatnya, sebuah suara yang menusuk telinga tiba-tiba terdengar dari samping. Setelah mendengar kata-kata ini, Lin Xiao dan yang lainnya sangat marah. Mereka menoleh, hanya untuk melihat beberapa anggota klan utama mencibir dan menatap mereka. Tampaknya anggota klan ini tidak senang karena anggota keluarga cabang menempati kursi di depan mereka. Kamu. Atas kata-kata rekan-rekan ini, Lin Xiao dan yang lainnya tampak sangat marah. Saat mereka hendak berteriak marah, mereka dihentikan oleh Lin Zentian. Diam. Pada saat ini, tetua yang mengantar Lin Zentian dan kelompoknya ke tempat duduk mereka, menatap tajam dan menegur beberapa anggota klan itu. Setelah melihat sesepuh itu mencaci maki mereka, para anggota klan pergi dengan kesal. Kita akan melihat apakah orang-orang ini masih berani duduk di sini setelah anak itu dikalahkan oleh kakak laki-laki Lin Langtian. Mereka hanya memanfaatkan kesuksesan mendadak anak itu. Jika pemuda itu terbunuh secara tidak sengaja oleh kakak laki-laki Lin Langtian, mereka harus kembali ke tempat asalnya. Meskipun klan telah berbalik dan berjalan pergi, tawa mengejek yang samar masih bisa terdengar. Wajah Lin Xiao dan yang lainnya berubah muram. Pada akhirnya, satu-satunya hal yang bisa mereka lakukan adalah mengabaikan ejekan dan mengalihkan perhatian mereka ke arena pertempuran. Jelas bagi mereka bahwa saat Lindong dikalahkan, semua jenis ejekan dan hinaan akan dengan cepat menyembur seperti gelombang dan menenggelamkan mereka. Tenang, Dong Er tidak akan mengecewakan kita. Lin Zentian perlahan menepuk bahu Lin Xiao. Ada ekspresi percaya diri yang meyakinkan di wajah tua Lin Zentian. Dia percaya bahwa cucunya, yang telah membawa keajaiban yang tak terhitung jumlahnya, tidak kalah dengan jenius luar biasa dari klan Lin Langtian. Ketika saat itu tiba,
klan yang marah ini secara alami akan menutup mulut busuk mereka. Mata semua orang terfokus pada satu-satunya platform raksasa di atap arena pertempuran besar. Lin Langtian melayang di udara, tidak menginjak apapun kecuali ruang kosong. Wajahnya tanpa ekspresi, seolah kata-kata Lin Dong tidak berpengaruh padanya. Namun, hanya individu yang lebih peka yang akan menemukan bahwa aura niat membunuh berdarah dingin merembes keluar dari dalam tubuh Lin Langtian. Naluri pembunuh Lin Langtian telah terbangun. Setelah menyaksikan adegan ini, banyak praktisi dalam hati menggigil. Jenius Lin Clan yang paling brilian telah benar-benar marah oleh kekurang ajaran Lin Dong. Agak terlalu dini bagimu untuk menjadi begitu sombong. Namun, tidak apa-apa. Saya ragu Anda akan memiliki kesempatan untuk menjadi sombong mulai sekarang dan seterusnya, kata Lin Langtian perlahan sambil menatap Lin Dong dengan sepasang mata sedingin es. Jika itu masalahnya, tunjukkan keahlianmu. Lin Dong dengan dingin tertawa. Sepertinya Anda telah menemukan semacam keajaiban dalam 1 tahun terakhir yang memungkinkan Anda melompat dari tahap penciptaan Qi ke tahap setengah langkah menuju tahap manifestasi. Pada saat yang sama, itu juga tampaknya memberi Anda kesan bahwa Anda memenuhi syarat untuk menantang saya. Lin Langtian perlahan mengulurkan telapak tangannya, saat gelombang samar Yuan Power yang mengerikan terpancar dari dalam. Namun, aku akan membuatmu mengerti bahwa di mataku, selama ini kamu hanyalah seekor cacing menyedihkan yang mengejar langkahku. Ketika Anda mencapai tahap manifestasi setengah langkah, saya sudah lama melampauinya. Sekarang, aku akan membiarkanmu menyadari betapa lebarnya perbedaan di antara kita. Ledakan. Saat kata terakhir Lin Langtian diludahkan dengan dingin, sinar Yuan Power yang bersinar tiba-tiba terbentuk di telapak tangannya. Gelombang kekuatan Yuan, yang bahkan ditakuti oleh praktisi tahap manifestasi setengah langkah, mulai menyebar dengan kecepatan kilat. Gelombang kekuatan Yuan ini akhirnya bergabung menjadi sinar cahaya yang cemerlang, yang merobek langit dengan kecepatan yang menakjubkan dan dengan kejam menembak ke arah Lin Dong. Serangan Lin Langtian secepat kilat dan praktis tidak dapat dihindari. Gelombang Yuan Power yang mengamuk itu cukup mematikan untuk menghancurkan praktisi tahap manifestasi setengah langkah. Melalui serangan ini, Lin Langtian telah menunjukkan kekuatan yang jauh melampaui manifestasi setengah langkah. Ekspresi ketakutan bisa dilihat di wajah banyak orang. Untuk menggunakan kekuatan seperti itu, seperti yang diharapkan dari kejeniusan Lin Clan yang paling brilian. Sinar Yuan Power merobek langit, praktis mencapai tempat di atas kepala Lin Dong dalam sepersekian detik. Namun, ekspresi Lin Dong tidak berubah sedikit pun dalam menghadapi serangan mematikan Lin Langtian. Tidak ada tanda-tanda mundur dari Lin Dong, sebaliknya dia melangkah maju dan memberikan pukulan eksplosif di bawah tatapan orang banyak. Pukulan ini tidak memiliki undulasi Yuan Power. Namun, begitu tinjunya keluar, udara di depan Lin Dong meledak. Bang! Pukulan Lin Dong mendarat tepat di berkas cahaya yang masuk. Segera, kekuatan yang menakjubkan menyapu keluar, menyebabkan arena berbentuk kerucut yang besar itu bergetar. Merusak. Kekuatan yang tak terlukiskan menyatu menjadi riak padat, yang memanjang ke atas melalui berkas cahaya. Lin Dong mendengus saat sinar Yuan Power, yang mampu merobek praktisi tahap manifestasi setengah langkah, meledak karena pukulan tunggal dari Lin Dong ini tepat di depan penonton yang tercengang. Bang! Sinar Yuan Power meledak, menyebabkan tanah bergetar hebat untuk sementara waktu. Bintik-bintik cahaya menyebar di langit, menyerupai hujan deras cahaya yang megah. Banyak tatapan tertuju pada pusat arena saat hujan cahaya mengalir deras. Sosok yang berjalan keluar dari tengah hujan adalah Lin Dong. Dalam konfrontasi pertama, Lin Dong tidak menunjukkan tanda-tanda berada dalam posisi yang tidak menguntungkan. Mengandalkan hanya pada kekuatan fisiknya, Lin Dong telah meledakkan sinar Yuan Power Lin Langtian, yang cukup untuk menghancurkan praktisi tahap manifestasi setengah langkah, dengan satu pukulan. Banyak orang merasakan sensasi mencekik karena tampilan kekuatan yang begitu menakutkan. Segera, cahaya yang sangat berapi-api muncul di semua orang. Mereka tahu bahwa pertempuran ini akan mengguncang seluruh kekaisaran Yan besar. Di bawah pengawasan yang tak terhitung jumlahnya, Lin Dong perlahan mengangkat kepalanya dan melihat sosok yang melayang di udara saat suaranya yang dingin bergema.
Lin Langtian, aku akan sangat kecewa jika kekuatanmu hanya meningkat sedikit dalam 2 tahun terakhir. Tunjukkan kemampuanmu yang sebenarnya. Di langit, mata Lin Langtian berangsur-angsur menjadi sedingin es. Suara dingin dan menusuk yang dipenuhi dengan niat membunuh yang kuat, menyebar di langit. Karena kamu bertekad untuk mengadili kematian, itu akan menjadi seperti yang kamu inginkan. Sekian pembahasan alur film Wudong Qiankun, sampai jumpa besok pagi. Untuk memberi semangat kepada Ruang Novel, jangan lupa subscribe, like, share dan bunyikan loncengnya, agar kalian tidak ketinggalan cerita berikutnya. Bagikan juga kepada teman kamu, agar mereka juga tahu tentang alur cerita film ini.